Persamaan trigonometri dalam bentuk satuan radian. Untuk menyelesaikan soal-soalnya tetap menggunakan rumus persamaan trigonometri sebagai berikut. Untuk membedakan soal dalam bentuk satuan derajat atau bentuk satuan radian, yaitu dengan memperhatikan intervalnya. Contoh soal. Tentukan himpunan dari persamaan cos X tambah 1/2 akar 2 sama dengan 0 untuk interval X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2pi. Kita lihat intervalnya adalah 0 sampai 2pi, berarti ini dalam bentuk radian. Nanti penyelesaiannya menggunakan rumus persamaan trigonometri dalam satuan radian. Langkah pertama, kita lihat dulu persamaan yang diketahui. Karena di sini ada 1/2 akar 2 sama dengan 0, berarti kita rubah dulu menjadi cos X sama dengan 1/2 akar 2-nya kita pindah jadi negatif 1/2 akar 2. Karena di sini asalnya positif ya, kita pindah jadi negatif. Ini sebenarnya kedua ruas kita kurangkan dengan 1/2 akar 2 supaya sebelah kirinya tersisa cos X. Sampai sini seperti biasa, bentuk ini ekuivalen dengan cos X sama dengan cos 135 derajat. Nah, ini bisa kita lihat pada tabel trigonometri sudut istimewa, cos berapa yang hasilnya adalah negatif 1/2 akar 2. Diperoleh cos 135 derajat. Nah, kalau intervalnya dalam bentuk derajat, berarti 135 derajat ini sebagai alfa. Tapi dalam soal ini intervalnya disajikan dalam bentuk radian, berarti 135 derajatnya harus kita rubah dulu ke dalam bentuk radian. Caranya, 135 derajat dikali pi per 180 derajat. Kita sederhanakan 135 derajat dan 180 sama-sama dibagi 45 derajat. Jadi ini tergantung ya. Kita perkecil sekecil-kecilnya, dibagi berapa? Kalau 135 derajat dan 180 derajat sama-sama kita bagi 45 derajat. Jadi ini dibagi 45 derajat, yang ini juga dibagi 45 derajat. Hasilnya cos X sama dengan cos 3/4pi. Nah, 3/4pi ini sebagai alfanya. Penyelesaiannya tinggal kita substitusikan nilai alfa ke rumus persamaan trigonometri bentuknya cos. Rumusnya ada dua. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 2pi. Nah, berarti kita pakai rumusnya yang dalam bentuk satuan radian ya. Kemudian rumus yang keduanya adalah X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 2pi. Tinggal kita substitusikan. Untuk alfanya adalah 3/4pi. Di sini berarti X sama dengan 3/4pi ditambah K dikali 2pi. Untuk di sini berarti X sama dengan negatif 3/4pi ditambah K dikali 2pi. Berarti rumus yang kita gunakan untuk mensubstitusikan nilai K-nya adalah yang ini dan yang ini. Dua rumus ini. Kita misalkan seperti biasa, misal K-nya sama dengan 0. Berarti ini setiap K kita ganti 0. X sama dengan 3/4pi ditambah 0 dikali 2pi. Kalau 0 dikali 2pi hasilnya 0, berarti sini sama dengan 3/4pi. 3/4pi ini kita lihat apakah dia termasuk dari 0 sampai 2pi. Kalau kita bagi 3 bagi 4 hasilnya itu adalah 0, itu berarti dia termasuk antara 0 sampai 2pi. Berarti ini memenuhi. Kemudian untuk K-nya sama dengan 1, maka X sama dengan 3/4pi tetap ditambah 1 dikali 2pi. Karena K-nya 1, maka K-nya kita ganti dengan 1.
sama dengan 3/4 pi ditambah 1 dikali 2 pi adalah 2 pi sama dengan. Nah, karena di sini ada 3/4 dan di sini ada 2, kita samakan penyebutnya. 3/4 pi ditambah 2 ini kita rubah supaya penyebutnya 4 menjadi 8/4 pi. Karena sama-sama ada pi berarti dia bisa dijumlahkan. Nah, berarti yang dijumlahkan adalah pembilangnya. 3 ditambah 8, 11/4 pi. Nah, 11/4 pi ini kita cek lagi apakah dia termasuk antara 0 sampai 2 pi. Kalau 11 dibagi 4 itu hasilnya adalah 2, kalau 2, berarti dia sudah melewati batas 2 pi. Berarti ini tidak memenuhi. Rumus yang kedua, misalkan lagi, misal K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan, ini berarti negatif 3/4 ditambah K-nya 0 dikali 2 pi. 0 dikali 2 pi adalah 0, berarti di sini ada pi. Berarti hasilnya negatif 3/4 pi. Negatif 3/4 pi, kita cek apakah termasuk dalam 0 sampai 2. Negatif 3/4 itu berarti dia kurang dari 0, artinya tidak memenuhi. K-nya sama dengan 1, maka X negatif 3/4 pi ditambah 1 dikali 2 pi sama dengan negatif 3/4 pi ditambah 1 dikali 2, 2 pi. Seperti tadi, karena di sini penyebutnya 4, kita samakan penyebut dulu. Jadi tetap 3/4 pi ditambah 2 kita rubah supaya penyebutnya 4 menjadi 8/4 pi. Karena penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya bisa kita operasikan. Sama dengan negatif 3 pi ditambah 8 pi, 5/4 pi. 5/4 pi, kalau 5 bagi 4 berarti itu 1, 1, itu masih berada antara 0 sampai 2 pi, berarti ini memenuhi. Misalnya K sama dengan 2, maka X sama dengan negatif 3/4 pi ditambah 2 dikali 2 pi sama dengan negatif 3/4 pi ditambah 2 dikali 2, 4 sama dengan, kita samakan penyebutnya, negatif 3/4 pi tambah 16/4 pi. Sudah sama penyebutnya, kita jumlahkan pembilangnya, negatif 3 tambah 16, 13/4 pi. 13 bagi 4 itu sudah 3, sudah lewat dari 2 pi. Berarti ini tidak memenuhi. Nah, himpunannya kita ambil yang hasilnya memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya kita tulis dari yang terkecil, 3/4 pi, 5/4 pi. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya cuma 2, 3/4 pi atau biasanya 3 pi per 4 sama 5 pi per 4. Nah, ini. Contoh 2. Tentukan himpunan dari persamaan 3 tan 2x ditambah 1/6 pi ditambah akar 3 sama dengan 0. Untuk intervalnya 0 sampai dengan pi. X lebih besar sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan pi. Penyelesaiannya seperti tadi, ini kita sederhanakan dulu. 3 tan 2x ditambah 1/6 pi sama dengan positif akar 3 berarti menjadi negatif akar 3. Seperti contoh sebelumnya, karena di sini ada angka 3 berarti semua ruas kita bagi dengan 3. Di sini dibagi 3, di sini juga dibagi 3. Menjadi tan 2x tambah 1/6 pi sama dengan negatif tetap 1/3 akar 3. Kita lihat untuk tan negatif 1/3 akar 3 pada tabel trigonometri sudut istimewa, nilainya adalah tan
2x tambah 1 per 6 pi sama dengan tan 150 derajat. Karena intervalnya dalam bentuk radian, berarti 150 derajat ini kita rubah dalam bentuk radian tadi dikali pi per 180 derajat. 150 derajat dan 180 derajat kita sederhanakan, sama-sama dibagi 30. Di sini dibagi 30, di sini dibagi 30. Hasilnya adalah tan 2x ditambah 1 per 6 pi sama dengan tan 5 per 6 pi. 5 per 6 pi ini sebagai alfanya. Sampai sini langsung kita substitusikan ke rumus persamaan trigonometri untuk tan. Rumusnya x sama dengan alfa ditambah k dikali pi. Ini ya, sama juga seperti contoh sebelumnya, kalau ada 2x tambah 1 per 6 pi berarti ini yang kita tulis. Sama seperti contoh dalam bentuk derajat kemarin, cuma bedanya di sini dalam bentuk radian. Berarti kita tulis 2x ditambah 1 per 6 pi sama dengan alfanya 5 per 6 pi, 5 per 6 pi ditambah k dikali pi. Nah, ini sebelum kita substitusikan nilai k-nya, kita selesaikan dulu. Kita selesaikan per langkah, berarti 2x sama dengan ini 5 per 6 pi. Nah, karena asalnya di sini tambah 1 per 6 pi, berarti kedua ruas kita kurangkan 1 per 6 pi. Di sini kalau sudah dikurang 1 per 6 pi sisa 2x, berarti di sini kita tulis kurang 1 per 6 pi ditambah k dikali pi. 2x sama dengan, ini penyebutnya sudah sama dan sama-sama ada pi, berarti bisa kita kurangkan. 5 dikurang 1, 4 per 6 pi tambah k dikali pi. Supaya di sini sisa x, berarti kedua ruas kita bagi dengan 2 karena di sini ada angka 2. Kalau di sini angka 3 berarti semua ruas kita bagi dengan 3. Di sini dibagi 2, di sini semuanya juga dibagi 2. 2 bagi 2 x, 4 per 6 dibagi 2 pi ditambah k dikali pi dibagi 2. Seperti itu. X sama dengan 4 per 6 bagi 2 pi, bisa kita tulis 4 per 6 dikali. Di sini kan ada 2 per 1, kita balik jadi 1 per 2. Sini ada pi ditambah k dikali pi per 2. Atau kalau mudahnya kita tulis k dikali 1 per 2 pi. Sampai sini kita selesaikan. X sama dengan, kalau perkalian berarti pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 4 dikali 1, 4, 6 dikali 2, 12 pi ditambah k dikali 1 per 2 pi. Boleh kita tulis seperti itu. Ini bisa diperkecil. 4 dan 12 sama-sama dibagi 4, bisa berarti 1 per 3 pi ditambah k dikali 1 per 2 pi. Nah, nanti rumus yang kita gunakan untuk mensubstitusikan nilai k adalah ini. X sama dengan 1 per 3 pi ditambah k dikali 1 per 2 pi. Nah, kita misalkan, misal k sama dengan 0, maka x sama dengan 1 per 3 pi, yang ini ya, tambah k-nya 0 dikali 1 per 2 pi. 0 dikali apapun hasilnya tetap 0, berarti di sini sama dengan 1 per 3 pi. Kalau kita bagi 1 dibagi 3 itu adalah 0, berarti dia masih berada antara 0 sampai dengan pi atau antara 0 sampai 1. Memenuhi. Kemudian k sama dengan 1, maka x sama dengan, tetap ini rumusnya, 1 per 3 pi ditambah 1 dikali 1 per 2 pi. 1 per 3 pi ditambah 1 dikali 1 per 2 tetap 1 per 2 pi. Nah, sampai sini penyebutnya berbeda, berarti kita samakan penyebutnya dulu.
3 dan 2 KPK-nya adalah 6. Berarti di sini 6 tambah di sini juga 6. 6 dibagi 3 2, dikali 1 tetap 2. 6 dibagi 2 3, dikali 1 3. 2 ditambah 3 5 per 6 pi. 5 per 6 pi, kalau kita bagi 5 bagi 6 dia hasilnya adalah 0, berarti dia masih di antara 0 sampai pi. Ini memenuhi. Untuk K nya sama dengan 2, maka X sama dengan 1 per 3 pi ditambah 2 dikali 1 per 2 pi sama dengan 1 per 3 pi. Kalau ditambah 2 dikali 1 2 per 2 pi sama dengan 1 per 3 pi ditambah 2 bagi 2 1, berarti tambah pi. Kita samakan penyebutnya. 1 per 3 pi ditambah 3 per 3 pi sama dengan 1 ditambah 3 4 per 3 pi. Kalau 4 dibagi 3 ya hasilnya 1, berarti sudah melewati batas antara 0 sampai pi. Berarti ini tidak memenuhi. Himpunannya kita tulis yang memenuhi saja, 1 per 3 pi dan 5 per 6 pi.